Sadaqallahul Aliyul Azim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah bahwa pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini. Semoga kita dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Nyambung bagian kemarin halaman 221 lah, masih membicarakan haru hara sakaratul maut. Ini gangguan waktu kita sakarat, malam ini lagi kita tapi satu saat kita mesti menemukan. Kemarin kan Guru Hajitan bikin ya, kita bila gilirannya kada tahu lah. banyak baca Fatihah minta panjang umurnya atau semacam itu. Jadi cara-cara menghindarkan haru hara sakaratul maut pakai syahdu supaya jelas lah. Di Banjar tuh ada direktur PT Lutga Tunggal Imban Guru Danau Taman Darussalam itu terdilang pada bahkan kalau menyumbang hari hal kursumpul 30.000 aku mengirim berapa ya Allah orang begitu. Bisa terapinya setahun 80 sudah bisa terapinya umroh haji. Pokoknya bila tahun puluhan aku lah kalah bila hendak tiap bulannya umrah. Berapa kali berhaji, berapa kali haji akbar pulang, karena 2 rakaat di sana ketimbang kita di Indonesia 10.000 rakaat bandingnya bukan gampangan, tetap kita kalah. Nah ini rajin aja berteleponan mantan wakil ketua NU dia di bandara 3NU di pusat. Masa itu waktu aku dibawa ke sana ke kantor NU, kalau perwakilan Kalimantan Tengah bandara 27 dahulu lah. Kurang bedahi hati ya orang itu kalau rapat NU kan ini kayak di sini pak aku pernah rapat NU lalu sangat luar aja mulai sampai tengah malam cakap kan nasi goreng. Aku ini baru tanggal 200 saja, ada cukup baru 20-an. Nah kalau Haji Puji rapatnya itu sunnaan tuh katakannya konsumsinya kan rokok-rokok disediakannya sosial lah, cuma jadi pandang itunya bukan melarang orang ada, bukan melarang orang haji ada. Pernah menelpon anak di sini, adakah peninggalan mu'alim? Ini tahu aku belajar dari mu'alim. Adakah peninggalan mu'alim? Kenapa kamu tolong sampai kayak itu? Umur kada berbau. Nah kalau umur kada berbau kadang-kadang yang muda lebih dulu dari yang tua lah. Kamu yang tua kayak aku ini sudah mangga-mangga wajar aja. Wajar aja. Minggu waktu. Ada aja. Bahasa aku kayak ini nah. Pana dan isyraq pada hakikat. Pana dan isyraq pada hakikat. Jadi jarak pana itu ada 2. Pertama pada pana pada makrifat. Ini kalau orang belajar tasawuf ada mustahil karena kan belajar. Dan ini nanda datanglah. Aku sudah berjanji di batin nanda ada datang nanda ini belajaran tiap pagi di sini mulai Sipan Harga sampai 4 biji. Bergabung ke anak-anak hendak tamat di pesantren ini. Nah, Mbak datang di Banjar sabar dengan deh. Benak orang di Banjar. Nah tiap pagi siapa hendak 4 boleh. Kalau semua amplop ini belajar, nah ini nampak ngisi kalian.
bersedekah alhamdulillah. Khusus mulai dari awal karena mengkauyo ganti naik membaca nyaman aja, yang penting tamat yang perbijinya. Kitab kalangan aku beberapa puluh kitab dolekan terus aja. Banyak orang memimpin Nabi. Aku itu 38 orang yang memimpin Rasulullah baca kitab aku. Masuk langkah kitab ini kan. Rupanya mengamalkannya yakin. Nanti kita di pelangkaran ini kacak-kacak lapas. Iya ada. Nah, jadi jarak panah dan segala. Panah ini terbagi kepada dua. Satu, panah pada makrifat. Yang kedua, panah pada hakikat. Itu Nabi sekali dijelaskan kayak ini. Kita aku jelaskan karena aku belajar dulu. Ngapain kita menurut Nabi buntu jadinya. Panahnya pada makrifat aja, kata ada masalah panah pada hakikat. Padahal di dalam kitab Insan Kamil 700 tahun yang lalu ada masalah ini. Nah ada ini yang di bawah 200 tahun aja. Nah jadi ketinggalan pakaian orang Bahari yang zaman salaf Bahari itu. Nah aku angkat sekarang, alhamdulillah lancar lah. Jadi panah ada dua, panah pertama panah pada makrifat. Ini terbagi kepada 5. Nah pertama panah pilaka. Yang kedua panah sifat. Yang ketiga panah bil asma. Terakhir panah bejat. Kelima panah nah kayaknya. Ada 5. Pertama panah pilaka. Maksud panah pilaka pandangan yang berbuat hanya Allah. Di sini kan ada perbuatan kita, artinya panah pilaka gitu. Panah sifat, keyakinan sifat ada ampun Tuhan, milik Tuhan. Kita ini ada makhluk miliknya tuh. Itu panah sifat, panah asma. Kenapa panah asma diandak ketiga? Karena sifat itu diletakkan pada diri manusia agar Tuhan berikan tahu namanya. Nah, kamu kadang mendengar kayak apa Tuhan berikan tahu namanya, ada sia-sia jadinya. Jadi Tuhan itu lebih tahu pada kita. Jadi harus menyusun caranya sesuai. Aku melihat ada panah asma kedua, ini namun orang yang pintar. Barang aja, nah kita harus sesuai dengan urutan yang benar kayak apa gitu. Nah hanya panah pijat. Terakhir panah ini ada tahu di dunia lagi nih. Itu panah tuh. Dari saking asiknya tuh. Nah. Dari saking mahabbahnya lawan Tuhan. Nah ini dikatakan panah pada makrifat. Jadi yang dimaksud panah dan istighfar pada hakikat berarti panah pada hakikat. Ini maksudnya benar panah pada hakikat. Apa arti panah pada hakikat? Ini panah pada hakikat. Al-pana'u bil hakikati la yakunul abdu illa nuruhu sallallahu alaihi wasallam bil kulliyati wa tahqiq. Artinya panah pada hakikat. Kalau arti panah pada hakikat, panah sebenarnya. Kenapa dikatakan panah sebenarnya? Karena arti panah pada hakikat tidak ada hamba melainkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kulliyah. Arti
dari ujung kepala sampai ujung kaki, jasmani rohani. Watakik, takik ini benar-benar jangan sampai terkecualikan. Ini masalah keyakinan, perasaan. Yakini dan rasakan benar-benar diri non Muhammad. Ini yang dikatakan panah pada hakikatlah. Ini yang dikatakan martabat, sampaikan tidak ada hamba melainkan Nur Muhammad. Kita tahu bahwa Nur nama Tuhan, Muhammad nama Nabi. Nah, kalau pada hakikat Nur ini orang dulu mengatakannya Nur Jat. Nah, diri itu Muhammad dikatakan jatuh saripah ya. Nah, Nur ini kan dikatakan Nur Jat, diri itu. Ini masalah tajali sudah dijelaskan dulu. Muhammad jatuh saripah, diri nang mulia. Ini yang dikatakan martabat sampai aja orang bahari. Maksud sampai ke diri Tuhan, nang ke diri Nabi. Berarti bertemu nih setiap saat lawan diri Tuhan, diri Nabi nih. Di dunia nih, ini masalah keyakinan perasaan. Ini bakal menunjukkan kita kembali bertemu. Pertama lawan Nabi dulu hanya lawan Tuhan. Kalau kata itu haru-haranya karena waktu sekarang maut kena nang datang kita kadang-kadang terjerumus kita kembali kepada masalah panah pada hakikat. Tidak ada hamba melainkan Nur Muhammad. Nur Tuhan Tuhan, Muhammad Nabi. Kalau pada hakikat Nur diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi. Terserah kita menerjemahkan. Kalau mengatakan Nur nama Tuhan, Muhammad Nabi, zikir lawan salawat sudah. Tapi kalau kita artikan Nur diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi, kada boleh kita memikirkan usaha lancar, kada boleh. Muhammad dikatakan diri bagi Nabi, kada boleh kita. Walaupun kawan bisa kendaraan mengeredit, kita kada boleh. Karena Nabi sifat pernah berjalan batis ke masjid berjalan batis harus disesuaikan dengan terjemah tanah. Nah, waktu garing karena kayak aku ini sudah pas saja sudah kalau ke mana-mana, ini kok kisahkan makanya kalau ke mana-mana wajar aja ya kalau berjalannya enggak. Tapi sewaktu-waktu dua. Nah, karena kita membutuhkan kehidupan juga. Nah, jadi jangan ke situ langsung, jangan minta sewaktu-waktu. Ini kita kan bicara menghindarkan dari haru-hara sakaratul maut. Nah, jadi jarak wajib kecil, panah dan ikhrar pada hakikat. Panah pada hakikat tidak ada hamba melainkan Nur Muhammad, melainkan Tuhan non Nabi itu saja. Nur ngaran Tuhan, Muhammad ngaran Nabi, Tuhan non Nabi. Kalau Tuhan itu bahasa kita, sejuta kali menyambat jatuhnya Tuhan ya kada pahala, bisa mati kafir karena ada hubungan ngaran Tuhan ngaran Nabi. Bahasa Indonesia, bahasa orang Palangkaraya. Itu sekadar memberikan pengertian. Nah, Nabi Muhammad itu sendiri Nabi. Nabi itu bahasa Arab, artinya orang memberikan tahu. Nabi itu banyak. Jadi Nabi kita adalah Muhammad Rasulullah. Nah, itulah arti panah dan istiqraq. Kalau panah tadi sudah jelas dikatakan tidak ada hamba melainkan Nur di rumah. Nah, di mutu nah untuk keyakinan perasaan apa ya, mantap rasanya. Ini kayak ngarawang kayak itu tuh. Nah, gitu nah ya kalau ujar gua janang rambi itu mendakan. Kayak beginian sih gitu. Nah, itu nah ya kalau pokoknya ini jadi zikir cekungan, salawat cekungan jadinya. Itu gua jangan tuh sehat ini gua nanam ke rumah sakit jala umur meninggal 86 lumayan kalau ini guru-guru dan tempo sedikit aja gak ya kalau ada paham ilmu. Nah ya di rumah mesra penona muka dipaksa kada bebingin ada dipaksa kada dapat paksa
Ini kalau dalam masalah fikih wali Jabir, ya kan ada wali Jabir kayak ini paksa. Ini anak ini kada mau kawin, kalau menikah dan orang itu boleh dinikahkan, boleh sah. Orang barik ini dipintakan banyu supaya ini rukun karena berdua orang barik gitu lah. Nah ini lain lagi, kada sama-sama hendak ya kada masalah lah. Bahari mana ada kayak itu. Itu wali Jabir, mujbir, kan wali Jabir salah. Mujbir lawan Jabir itu sama aja. Kalau Jabir simpah L, mujbir simpah L, dipaksakan. Kadang-kadang mujbir kan kalau dipaksakan tuh jam kurangnya hantungnya di awaknya banyak. Iblis sama nafsu. Kalau kada di sensor bukan itu hanyar nyaman rasanya itu kayak apa? Drenso banyak kita putar. Ini mesin cuci itu. Ini kata itu kada bersih jadinya. Nah ini dikatakan panah pada hakikat. Kemudian yang kedua, ini ujar akan ngaji puji istighfar. Lakukan di tempat khusus, waktu khusus. Di tempat khusus karena kalau sudah asik kan di kawan uji jarak ada heran-heran karena saking asiknya timbul fitnah berjarak sombong dan lainnya kan bisa terjadi gitu. Karena sudah asik. Nah, ini istighfar. Di tempat khusus, waktu itu jangan memikirkan kehidupan kita. Pejamkan mata, tutup mulut. Pak kurinah bujur-bujur. Terasa oleh kita tuh. Asarnya, reaksinya terasa. Karena kalau bisa kada tuh pasti terasa. Cuman kada situ sini semuanya proses. Karena kita kadang-kadang ada dosa sirik. Dosa ini dosanya dimakan, dosanya diminum kan dibersihkan loh proses jadinya kan yang kalau situ sini lain aku orang pesantren bahari lo kada apa-apa orang kada pesantren kan nah saya ikhtiar nah, kayak apa dirinya supaya ada hubungan dengan Tuhan di Nabi dan kada suci kita mungkin kembali arti subhanallah apa artinya maha suci Allah maulah suci kada suci diri pelan-pelan jangan kayak makan lombok ya kan prosesnya kan. Nah jadi itu ngarannya istighfar pada hakikat. Jadi panah dan istighfar pada hakikat ujar kondisinya punya di Banjar yakini rasakan benar-benar diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lagi yang kedada amalan sugih kemampuannya sugih. Apabila bilang ke rumahku kena ajar aku ke Banjar kada mesti pengajian koler aku kalau mesti pengajian otakku jalan menghadapi guru-guru nah itu cara aku hidupnya kan sama ke Samarinda kalau ada bagiannya undang pada datang aku berani aja kalau mau undang berarti sudah sepakat nah siap udah menghadapi kedatangan aku kan kayak itu ya Allah. Ini bila datang-datang itu ya ribut kan gila kan apaan jadi ini teknik aku yang ada dimiliki orang. Nah jadi kena aja adiknya Haji Gizili Rahman nang bagawi kantornya di Papas setengah Banjar tuh nalak kantornya ujar kakak yang bilang kena aja ini minggu ini aku sudah ada di Banjar ya apa pas kena jadwal ke Banjar pagi hari itu aku datang ke sana sekalinya sudah 6 bulan garing kau yang kita lihat gajar na anak jangan bini dan menggaduh imbah kupadakan panah dan isir punya panah padahal ama dalai khair tuh kada ketinggalan dalai khair tuh yang kita lihat apa hikmahnya umrah apa hikmah hajinya bukan melarang apa hikmahnya haji akbarnya apa yang diamalkannya berapa bulan mendatang apa hikmahnya sekalinya yang menenangkan istighfar ini jangan menjaga yaman tak guring mulai itunya tenang aja budik aku mengajalkan ke kantong anak
jangan kami membuat itu. Sangannya 5 juta gambar aku. Ini aja, ini tombeng bisa bayar aku karena kehimungan aja. Kebetulan pada waktu itu hendak bulan puasa, 6 hari Ramadan, jam setengah 3 malam, belum sahur lagi kok. Ada telepon, ku angkat, Haji Kejali, baca meninggal, dasar meninggal kata guru aja. Minta bacakan taken aku juga. Mana kata lo nasihat minta bacakan banyak kan guru di Banjar. Kami yang merasa waktu madep sekretar mautnya. Yang menjaga nih. Tamat dulu salam nih bukan nang. Cakanya nang ada orang pesenten kalau lebih. Tamat pesenten ngaranya puji tasawuf hari di hari tasawuf apa dulu? Tasawuf itu ada 4. Bukan salah. Tapi bahayanya kadang mampu menenangkan jiwa ketika menghadapi sekaratal. Jadi kekanakan di sini ada 4. Nah, kawan si Halim guringan, bangunannya. 4 aku ke Banjar, siapa 4 ke Bari 300.000 mau kawan baca 300.000 karena mengamanya aku di mobil ya lah. Kita buka di mana kemandak di Banjar Jawa. Jaga dapat aku saya ini pulang. Kemudian jadi bapak ya Allah. Ada mungkin itunya. Aku di sini mau barangnya dibayar orang kali dibayar karena masyarakat tetap jalan. Seperti sudah perang di batin. Jangan maling terlena dan keduniaan. Bukan karena menerima orang baru. Bisa aja aku orang berarti ini 80 bermodal 1.700.000 dapat 600. Rugi kalau tapi tetap tegar. Karena alim syukur aman nanti jangan terlena dengan kehidupan. Bisa aja Tuhan kena menimbulkan kehidupan tapi kenyataannya benar itu. Ini kalau penting betul. Ini masalah agama nih. Nama umiru illa liya'budullaha bukan kadang menerima lah terserah aja lah. Ini ngarinya panah dan isyraq pada hakikat. Ini tujuannya menghindarkan hara sakaratul maut. Jadi pada waktu itu jangan memikirkan dunia lain. Nah, kemudian yang kedua, aku ditelepon lawan Ustaz Haji Mawardi orang Metapura. Itu dulu bila pengajian kebanjaran bagiannya. Ini mengajarkan kitab simpan baraga di rumah Pangeran Khair Saleh Bupati Matapura. Jadi menelpon anak pian bah ada di Banjar, ya ada di Banjar. Pian kami ambil baik, ya bolehlah ya jam 10. Pangeran dan anak dapat siapa musuh pangeran sekali bupati. Jadi bupati hadangnya aku nih betatel bupati Khair Saleh. Ada 6 orang guru di hadapan aku nih. Karena bagiannya bergantian baca simpan harga nih di rumah Khair Saleh. Jadi bagiannya di hadapan nih. Dulu kami bertakwan guru lah silakan. Di dalam kitab simpan harga bunyinya kayak ini nah. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW bahwa orang mukmin adalah Nur Muhammad. Aku ada mengartikan dari Nur Muhammad adalah Nur Muhammad itu. Kita ini orang mukmin. Arti orang mukmin orang yang beriman. Ya. Menurut hadis Nabi bahwa orang mukmin adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika benar-benar keyakinan dan perasaan bahwa diri Nur Muhammad ini adalah akhir dari keyakinan dan perasaan punya kitab itu. Kan menurut Nabi, ya. Menurut Nabi. Mengqala akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Jangan di hadapan ajar.
lawan yang didengar oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah di akhir ucapan Nabi, ummati usikum bisolah wa ma malakat aimanukum. Oh iya jar kok kitab yang bunyinya kayak ini kayak Pak Guru berbeda nih hadis lawan bunyi dalam kitab kan orang yang guru-guru di Matapura kan yang ada belajar. Aku masuk alam Darussalam juga kan tahun 73 kan alam Darussalam 64 sudah di Matapura. Nah jarak agamanya ada dua, pertama syariat, nah ini agama dua. Yang kedua hakikat. Agama ada dua, syariat dan hakikat. Mengqala akhirat alami la ilaha illallah, itu artinya syariat. Ummati usikum bersalah, hai umatku dan Nabi, aku wasiatkan kepadamu kerjakan sholat dan suruh keluargamu untuk melaksanakan, itu artinya syariat. Yang ada di dalam kitab aku ini jalan hakikat. Nah, ini jalan hakikat nih. Apa sih jalan hakikat? Jalan sebenar-benar diri. Jadi kan ada dua, jasmani lawan rohani. Sebenar-benar diri, apakah itu di jasmani atau rohani, pada hakikat menurut Nabi hanya daripada nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut Nabi, bukan menurut pendapat dan malam syukur. Kita sebagai umat harus mempercayai, meyakini, rasakan itu. Nah, sudah zikir, sudah salawat, ini terbukti. Sidin 33 akan hancur tahunnya di kubur. Baca ya pulang, rasanya kadada apa ini kayak Sidin tuh. Rasanya kan menurut aku nih kadada, ada ini kan, ya kadang menyalahkannya. Karena beliau ini kan hendak 4 urusan aku yang disuruh menyampaikan lah amanat Sidin. Ini aku sampaikan, nah dengan lisan, dengan tulisan pula supaya dipelajari orang, supaya ada manfaatnya. Jamaah aja di sini nah ada kan hancur 8 tahun. Nah percaya sih kok udah. Kita ada hendak itu ini hendak selamat aja jadi. Jadi tujuan dari nang selamat dia harus sakatal maut dah. Intinya kalau ingin selamat jalan hakikat diri aja, dan sebenarnya dihubungkanlah diri kita dengan diri Tuhan, diri Nabi, jangan macam-macam. Ya makanya ujung-ujungnya mati lenyap, ada terasa mati lenyap, yang bisa mendengar lenyap lah, mati lenyap yang tadi. Jangankan anak sekarang tuh coba jika tiap malam merasa ada awaknya, rasa nyaman awaknya. Apalagi waktu sakarat kemana kita ikut lagi. Ini tujuan kita. Nah, jadi agama hanya dua. Pertama syariat dan hakikat. Kalau ada nomor token mana aja ma'adipat lawan tarikatnya ya. Bisa terjadi gitu. Karena jurang bahari syariat, tarikat. Hakikat ma'rifat ini jarang bahari. Nah, jarang bahari pertama syariat dan kedua tarikat, ketiga hakikat, dan keempat ma'rifat. Ini jarang bahari. Ini salah orang bahari kan, tapi biar aja. Berkecah-kecah itu karena dikesahkan jadi buah pembicaraan jadinya. Jadi kita generasi ini percaya pada atas salah. Jadi yang pertama syariat dulu. Nah kedua sebenarnya tak paling lah, tapi biar aja lah. Ini kan tadi kita kan agamanya syariat dan hakikat, mana tarikatnya dan mana ma'rifatnya itu kan.
Jadi ma'rifat dengan tarekat ini masuk syariat. Jadi agama dua, ma'rifat dan tarekat masuk syariat. Kenapa? Karena dalam akidah wa kullu ma fi alamis syariati syariatun, setiap apapun yang ada di alam syariat hukumnya syariat. Ma'rifatnya ada di dalam syariat. Ini ceritanya nih, Tuhan memberikan tahu namanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita berada di alam syariat, kita ini di alam syariat atau di alam dunia. Tuhan berikan tahu namanya kepada Nabi kita, Nabi berada di alam dunia atau di alam syariat, mulai dari Allah sampai sabur, jumlahnya 99. Dianjurkan kita mengenal Allah, diberi nama ma'rifat. Kan adanya di alam syariat nih. Tarekat itu bikinan nama saya tarekat. Adanya di dalam dunia. Oleh karena itu dikatakan setiap apapun yang ada di alam syariat hukumnya syariat. Jadi berarti ma'rifat dan syariat, ma'rifat dan tarekat masuk syariat. Jadi hanya dua, syariat dan hakikat itu yang dikatakan as-syariatu bila hakikatin antilahnya. Syariat dan hakikat hampa. Syariat ini pada turun dari Tuhan atau sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Hakikatnya sebenar-benar diri. Waman jam'ah bainahuma, barang siapa mengumpulkan keduanya, kok baru dikatakan benar, kayak apa pengantin di Muhammad. Silakan sampai waktu sembahyang sampai Ramadan puasa jadi guru aja nang bati-bati nang sembahyang Nur Muhammad, karena Muhammad itu kita nang beramal ibadah Nur itu benar-benar diri kita. Jadi kan ada kita pun gawe Allah, ini cara kita kalau ingin selamat dari haru-hara sakaratul maut. Pahami kalau sudah caranya pahana dan istirahat aja, rajin-rajin itu. Nah aku mulai bujang sampai sekarang apa kadang nggak ada orang. Nah baik sudah. Nah ini kita sambung di sini. Nah nomor berapa semalam? Nomor 5, 3 tahun. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, naik rumah, turun rumah, diperintahkan Allah dakwah dengan terang-terangan. Firman Allah, fasda bima tu'mar wa adid anil musyrikin. Sampaikanlah Muhammad dengan terang-terangan apa yang diperintahkan. Dan jangan engkau hiraukan itu orang musyrik. Jadi di situ Nabi kita mengumpulkan keluarga-keluarganya. Wa anjir asyiratakal akrabin. Lo Al-Quran. Wa anjir asyiratakal akrabin. Berikan kabar keluargamu yang terdekat, hai Muhammad. Jadi kumpulkan Nabi setelah perintah sampaikan dengan tarangan-tarangan. Pertama keluarga beliau lebih iman. Apa aja Nabi? Jadi ya Nabi di hadapan keluarga beliau nih. Allah, jadi demi Allah ya Nabi. Inilah Rasulullah, aku ini adalah Rasul Allah.
utusan Allah. Insyaallah ketinggalan ilaikum kepadamu wa ilan nas dan kepada semua manusia. La tamutunna, hendaklah kamu mati ya Nabi, kama tanamun sebagaimana kamu ingin tidur. Mati sebagaimana ingin tidur. Jangan mati lanyap dua kembali. Yang jalan panen sirak tadi. Pas kena jalannya nih. Pembicaraannya nih. Walatub asuna, kamu dibangkitkan dari alam kubur. Kama yastaikidun, sebagaimana kamu bangguring. Nah itu nyaman bangguring, tenang lapang dari kalau ngabut panjang mana ini pindah tak orai namun gundul kan bapak. Ini maksud Nabi lawan keluarga Nabi supaya mati kayak ingin tidur. Kalau semua tidur kan dia panel isi dibangkitkan dari kubur sebagaimana ingin tidur. Rupa anak kayak biasa, sudah kena bebenjol rupa dipukul muka anaknya di padang mahsyar pada tak usia 40 tahun di sana kita. Keluarga ada pidandur lagi kalau begitu. Nah jalannya jalan apa? Jalan hakikat. Jalan mengenai sebenar-benar jadi pada hakikat menurut Nabi adalah daripada nur. Yang aja gurje panadir Muhammad indah malikin muqtad, ini kisah kasih gurje. Berilah kemerdekaan semua orang untuk ngajar malik syukur. Kerja guru sumpul mana kan man. Nah ini bahasanya, ini bahasa sidin panah di Nur Muhammad indah malikin muqtadir. Panah di Nur Muhammad indana di sisi Tuhan nang kuasa parah lawan Tuhan. Itu istilah bahasa guru sumpul. Kalau kan dijelaskan itu mendengar bilang arti panah kayak apa? Kan itu yang kita bicarakan. Arti panah ya ini saya rasakan benar-benar diri Nur Muhammad itu panah. Lawan kasratul riyadah. Banyak nah bergerak-gerak nah. Bi antuhisa anna jasadaka nur. Kau rasakan benar-benar jasmani Nur Muhammad nah. Lalu misra. Sekalian jasmani rohani sebagaimana misalnya air dengan tumbuh-tumbuhan nah. Diulah-ulah ya gitu nah bukahan hantu-hantu yang diapakan. Kasaratul riyadah nah di rumah nyaman, di luar nggak ada orang melarang dua, siapa tadi? Ini sudah zikir, sudah selawat nih yang lebih abdal. Nah, jagur sumpul, nah, tulis nah. Ini bahasa jagur sumpul. Musyahadah Nur Muhammad, pandang diri Muhammad lebih abdal. Orang-orang 25 kali ganda kebaikannya daripada musyahadah terlapal, lebih abdal daripada musyahadah sifat, lebih abdal daripada musyahadah asma, lebih abdal daripada musyahadah zat, lebih abdal daripada zikir salawat yang ada buru-buru syarat. Itu benar. Saya ulama nih. Bukan mengambil dari Quran dan hadis. Kalau merupakan dengan menggunakan keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Kalau menurut Nabi menggunakan perasaan yang Tuhan berikan rasakan bahwa dina. Lebih baik mana? Ya lebih baik dari Al-Quran dan hadis. Tapi bukan salah pendapat ulama kayak itu pulang. Nah ini tujuan. Kalau dalam Al-Quran, ini aku nih, dan siapa nih? Nah, keturunan orang. Nah, ini cerita. Pendatang kemarin ya.
Habis maghrib aku diambil. Haji Iwan yang mengambil lawan Haji Emi. Marah pula dibawa Habib anak bertamu nih. Saya Fadil kan kembali kitab nih 3 biji nih nembarin 3 biji lah kalau orang itu kan kadang alih kayak kita kalau kita dari awal kapan selesainya kalau orang profesor doktor itu mah satu mati dia Arab ini sudah tahunya jadi dan aku bersuara ini nah ala sabil hakikat Muhammadiyah ya. Naam itu aja kok. Naam ya nanti badi ijazah ilmiah tuh nanti ijazah ilmiah tuh ijazah ilmiah tuh apa maksud ala sabil hakikat Muhammadiyah atas jalan hakikat Muhammadiyah arti hakikat Muhammadiyah sebenar-benar Muhammad sebenar-benar Muhammad ya Nur Muhammad sebenar-benar dikit sama Nur Muhammad Nabi kita ini diangkat jadi Rasul oleh Tuhan menerima wahyu kita tinggal mutaba'ah aja karena diangkat oleh Tuhan itu yang ini beri santai ilmiah tuh nah ngalih mencari santai ilmiah itu kan profesor badi karena S2 S3 itu aja sih ala sabili hakikatin atas jalan hakikat Muhammad sebenar-benar Muhammad kesimpulannya adalah nur. Nah ini mulai ada nah lain belum ada langit belum ada ini nang mula awal ma baca mula nampak di alam atau awal ma khalaqallah ini nah lain belum ada kita di sini juga pada hakikat Nabi pun di sini juga Nabi jelas Muhammadnya ada berdua nah ada kita nih berwasilah lonin nah kalau ini sempurna diri jago jana jadi kalau sempurna kalau diri kan ada bunga dan Tuhan ngaran Nabi ngaran yang dikatakan oleh Nabi sebagai seorang mukmin intinya tanah istighfar aja pengalihan tanah istighfar rasakan sudah untuk lawan banyak baik sangka orang itu banyak baik sangka maling jangan sangka jahat ini karena hendak juga karena ketentuan Tuhan tapi satu saat kalau kita sangka baik insya Allah dirinya baik. Nah kira-kira sampai di sinilah karena kita sambung lagi mudah-mudahan ada manfaatnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya syaratan dan talim. Kita diminta baca keempat untuk almarhum para munah lah binti Jafar dan Muhsin bin Basar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ujibar bil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati bil qadam min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil syarril waswasil khannas. Sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hasil sawaba ma qara'na minal Qur'anil qadim ila hadratin nabiyina Muhammadin hadiyatan balighah wa rahmatan minka nazilah wa khususan hadrati almarhumah
Ramunah binti Ja'far lahadat al-marah muhsin min basar. Allahumma firlahum marhamhum wa'afihim wa'afanu. Allahumma anjili rahmata wa syafa'ata wa diya wa nurra bahjata wa surur ala ahli qubur ma'amatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan liman istama'na ha'una bisababihim. Allahumma jallahum bida'an lah minan nar wa bika kallah minan nar wa syaitan lah min wa hijaban lah minan nar. Allahumma ja'al qabrahum radatan min riyadil jannah wala taj'al qabrahum baratan min bahrin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana Allahumma minkum